Aman sekarang aman? Tes tes tes. Nah nah, alhamdulillah sudah jelas, sudah. Terima kasih untuk pengguna YouTuber anak-anak sekarang ya, luar biasa. Alhamdulillah. Waduh banyak banget. Banyak sekali ternyata yang menyaksikan saya. Oke, kita santai aja, rileks, waktu kita juga banyak. Buat teman-teman yang takut kuotanya habis nggak masalah, nanti bisa nonton ulang. Oke, kita mulai untuk eee, ini ya kelas kuliah umum online ini untuk para mahasiswa, teman-teman juga, perkenalkan diri saya dulu. Bisa kita mulai ya? Alhamdulillah suara sudah aman, semuanya sudah jelas. Tinggal statusmu udah jelas belum, Bro? Atau Mbak-mbak masih digantungin aja? Oke ya, kita mulai kelas umum online bersama Endik Kuswoyo, teknik menulis naskah non berita. Artinya non berita itu bisa untuk film, untuk drama, untuk dokumenter, untuk iklan itu termasuk non berita, untuk YouTube konten itu juga termasuk non berita. Ada juga YouTube yang isinya berita juga boleh. Nah, kita harus pahami dulu bagaimanakah sebenarnya membedakan apa sih berita atau cerita nih. Sambil memperkenalkan diri, nanti habis ini kita langsung tanya jawab aja. Sambil memperkenalkan diri, ini teman-teman bisa bisa melihat di slide perbedaan mungkin ya, perbedaannya apa sih berita, terus apa cerita. Ini kita coba ya. Sekarang saya akan membaca slide ini. Siapa Endik Kuswoyo? Endik Kuswoyo lahir di Dusun Mangirjo, Wonosalam, Jombang tahun 1982. Ya. Sejak kecil ditinggal bapak dan ibu cerai, ikut nenek yang janda miskin jadi pembantu rumah tangga sejak SD. Ya, pahami teman-teman ya. Lulus SLTP 1997-98, untuk bisa lulus SMA harus pindah 3 kali dari Jombang ke Banjarmasin ke Lampung kemudian ke Blitar. Kerja jadi buruh penjual bakso selama 3 tahun, tahun 2000 sampai 2003 untuk bisa lulus SMA tahun 2003. Putus kuliah di Akindo Yogyakarta 2003. Gagal di Universitas Terbuka karena tidak ada biaya. Oke? Nah, apa yang saya baca barusan berita atau cerita? Pertanyaannya sangat sederhana. Berita atau cerita? Kalau cerita itu bisa aja saya ngarang. Kalau berita berarti itu benar dong, gitu. Oke, ada yang jawab cerita, kebanyakan menjawab itu cerita. Artinya saya bisa aja berbohong. Ada juga yang menjawab berita. Misalnya Haikal Haikal Basri, berita, cerita, berita, cerita. Oke, cerita. Oke. Berita. Ya, terjadi kontroversi di kolom komentar saya. Terima kasih untuk para mahasiswa yang sangat luar biasa, mahasiswinya juga. Saya jawab dua-duanya. Boleh, bebas. Siapapun Anda boleh memberikan jawaban. Cecilia Konora berita, Andrea Jonathan cerita, Yuhdi Faris berita, Firda Siwa berita. Oke, kita cek. Kembali ke slide. Oke ya. Siapakah Edi Kuswoyo? Ketika saya baca masih ragu. Cerita, berita, cerita, berita. Kita cek. Nah, Endik Kuswoyo, dalam kurung, lahir di Wonosalam, Jombang 15 Agustus 1982. Umur 35 tahun, adalah seorang penulis skenario film asal Indonesia. Endik Kuswoyo juga aktif menulis buku. Ada kutipan angka 1 dan novel sejak 2006, kutipan angka 2. Untuk catatan kaki nih. Pernah menempuh pendidikan broadcasting radio televisi di kampus Akademi Komunikasi Indonesia Yogyakarta, namun tidak sampai selesai. Endik Kuswoyo akhirnya lulus dengan gelar sarjana ilmu politik. Woi, berarti saya SIP, sarjana ilmu penulis.
Dari Universitas Bung Karno Jakarta tahun 2017, Endik Kuswoyo hijrah ke Jakarta tahun 2012 dan menjadi penulis skenario freelance untuk sinetron, catatan kaki angka 3, film bioskop, catatan kaki angka 4, dan film televisi, catatan kaki angka kelima. Me and You versus the World, catatan kaki keenam adalah skenario film kedua yang ia tulis setelah Kesurupan Setan. Hingga saat ini Endik Kuswoyo masih aktif menulis buku, novel, dan skenario. Cerita Cinta adalah novel Endik Kuswoyo yang sudah diadaptasi menjadi film layar lebar. Pertanyaannya, berita atau cerita? Ayo, pertanyaan kedua. Yang barusan, yang ada catatan kakinya, ada ininya lah segala macam. Nah, itu berita. Berita, oke. Oke, berita. Alvia berita, Manila berita, Gea berita, Cecilia berita, Raihan, Via, Firda, ada yang bilang biografi. Biografi termasuk berita ya. Berita, berita, berita. Oke, sepakatlah bahwa itu berita. Artinya memang ada perbedaan. Ada kisi-kisi di mana bisa jadi di pertanyaan pertama saya tadi saya ngarang bahwa saya harus bangun pagi, jadi buruh, jadi segala macam, bisa jadi itu cerita yang saya karang. Kalau ini biasanya memang berita, ada sumbernya. Kenapa saya memakai ini terus ada catatan kaki itu kan sumber ya. Buku-buku yang bagus biasanya sumbernya kan bagus. Oke, next. Oke, kita pahami itu berita. Wah, ada yang bilang Haikal ngawur, mengandung fakta. Ya, boleh, boleh, boleh. Nah, perbedaan berita dan cerita. Ini karena kita konteks yang kita bahas adalah tentang naskah non berita. Jadi saya membawakan materinya sederhana. Ini kalau saya ngetik di Google terus mencari Endik Kuswoyo yang muncul bisa Wikipedia. Ini bisa menjadi berita atau apa ya? Karena itu memang database dan itu harus ada datanya. Nanti kalau masuk ke Instagram yang nih, kalau ya kita lihat nih kalau ngetik Endik Kuswoyo munculnya Wikipedia terus di sini. Ini artinya memang berita. Tapi kalau Endik Kuswoyo terus yang Instagram ini itu ya cerita. Ya, paham teman-teman bahwa ada perbedaan bahwa berita dan cerita sebenarnya sangat apa ya, sangat mirip-mirip lah. Sama di dalam berita itu ada 5W1H, di dalam cerita atau di dalam naskah drama yang bagus itu juga harus mengandung 5W1H. Cuman memang lebih lebih kompleks saja gitu, lebih panjang. Kalau dibilang lebih panjang nggak juga, iklan itu selalu bercerita tapi dia juga pendek ya. Jadi ada perbedaan cerita dan berita yang sangat mendasar bahwa berita memang biasanya dimunculkan dengan data dan fakta yang valid, 99%. Saya tidak berani menyebut 100% valid dalam sebuah berita, belum tentu ya. Karena ada juga gosip juga termasuk berita. Terus biasanya si A sedang menjalin hubungan dengan si B, sementara si B menjalin hubungan dengan si C. Contoh, apakah benar? Biasanya kan begitu kalau gosip. Di belakangnya selalu dikembalikan lagi ke penonton. Bener nggak sih gitu? Gosip ini bener apa enggak ya? Ya silahkan, kita hanya menyampaikan, Anda yang memutuskan. Oke lanjut. Karya novel dan buku. Nah kalau novel, ini beberapa karya novel saya ya. Ada cowok cowok yang terobsesi melati. Ya, kemudian ada Love for Sale, ini novel. Oke, teman-teman sampai di sini ya. Sampai di sini paham ya. Saya sambil baca-baca komentar ini. Berita. Oke. Kita lanjut bahwa sudah memahami antara berita dan cerita. Kemudian sambil memperkenalkan diri juga ini karya dan novel dan buku saya gitu ya. Ada di depan mahasiswa kok rodok-rodok keder saya. Ini ada cowok yang terobsesi melati itu cerita, karena memang pure itu fiksi. Kisah raja-raja legendaris itu
berita. Karena menggali berdasar data dan fakta ya. Menggali berdasar data dan fakta yang sudah ada. Sejarah itu. Bagaimana sejarah itu bisa disebut sejarah ketika mempunyai bukti artefak, artinya benda-benda dan bukti tertulis. Misalkan piagam, terus prasasti, gitu-gitu ya untuk mengatakan bahwa kisah raja-raja legendaris Nusantara itu sebenarnya berita yang dikemas menjadi sebuah buku yang saya riset hampir 2 tahun. Kemudian siapa memanfaatkan letkol untung, ini non-fiksi masuknya, artinya memang itu juga isinya berita juga, bisa dijadikan kutipan berita. Siapa memanfaatkan letkol untung ini buku pertama di Indonesia yang menulis tentang letkol untung. Mungkin sampai sekarang baru satu-satunya, karena nggak laku. Terus ada Menggenggam Impian, itu jelas fiksi, artinya itu cerita. Ero Kota Raja itu 50-50 antara berita, informasi yang valid di mana ada sebuah festival Erau di Kutai dikemas menjadi sebuah cerita. Cerita cinta fiksi, Catatan Jomblo Galuh itu cerita fiksi. The Princess of Blangkon, itu juga fiksi. Love for Sale masih menjadi pertanyaan, apakah itu fiksi, apakah itu realita? Kalau anak Twitter bilang, itu sih gue banget, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Oke, back. Kembali lagi ke wajah saya. Oke, sudah. Kita lanjut dulu sedikit. Ke sana lagi berarti, ke frame. Lewat. Oke. Kok sudah ke situ? Salah. Salah ngeklik. Sabar. Ada terjadi kesalahan pencet, saudara-saudara. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke materi presentasinya. Ini adalah, kalau tadi novel, ini skenario layar lebar yang pernah saya tulis. Me and You versus the World, itu jelas ya, cerita fiksi. Kesurupan Setan, cerita cinta juga fiksi. Kemudian kita lanjut. Lanjutnya ke sini. Skenario masih film, Gelas-gelas kaca itu fiksi. Erau Kota Raja, ya itu tadi perbandingan antara gabungan antara cerita dan berita yang digabung menjadi satu. Kalau Melodiland fiksi dari novelnya Aci. Oke, lanjut ya. Kalau Say I Love You itu berdasar dari kisah nyata. Film Say I Love You itu berdasar dari kisah nyata. Tapi tetap saya menyebutnya itu cerita karena tidak 100% nyata. Don Swan juga salah satu dari riset panjang tentang anak-anak Down syndrome. Ya, apa ya namanya, kalau ya itulah, bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya bisa disebut gabungan antara berita dan cerita. Nah, menulis berita dan cerita itu sangat sangat menarik untuk saya pribadi ya, karena kita bisa riset, kita bisa segala macam. Oke, kita lanjut ini. Dengan bercerita, kalau saya pribadi nih, dengan bercerita melalui media film, kita bisa membuat berita dan informasi yang menarik dan bisa dinikmati dengan cara yang lebih menyenangkan ya. Oke. Mudah-mudahan masih nyimak, masih tidak nge-lag, sinyalnya masih bagus. Kita lanjut ya, teman-teman. Lanjut. Nah, kenapa saya tadi bilang dengan menulis cerita, dengan menulis berita, kita bisa mengeluarkan apa yang kita mau. Ini contoh ya, contoh beberapa skenario film televisi yang saya tulis, FTV. Itu misalkan ada Rengginang. Artinya jangan memahami bahwa saya, wah apaan sih nulis FTV. Bukan, saya mengkampanyekan Rengginang loh. Rengginang itu
Rengginang itu salah satu makanan favorit, salah satu produk rengginang itu salah satu produk lokal, konten lokal yang harus kita jaga. Panen Cinta Putri Raja. Saya bukan hanya menulis FTV di situ, tapi saya memberitakan bagaimana pertanian khususnya padi di wilayah-wilayah wisata di Jogja segala macam itu akan tergerus ketika generasi muda tidak mau menjadi petani. Jadi ada berita yang saya sampaikan dalam cerita. Kemudian ada udang di balik hati loh. Saya juga menceritakan tentang tambak udang. Terus ditinggal kawin tetap slow, itu mah beritanya cuman kegalauan hati. Terus saya juga menceritakan tentang ini ada kebun coklat ya, teman-teman, ada kebun coklat buah cinta. Artinya bahwa sebenarnya saya mengkampanyekan dalam FTV itu tentang pertanian, tentang lingkungan, itu saya kampanyekan pelan-pelan. Ya, dari situ I love udang, I love udang, rengginang. Iya, memang itu produk-produk yang bisa menjadi inspirasi. Next. Ini juga tentang gerabah ya, teman-teman, kalau bisa dilihat dari hati Nona Gerabah. Saya juga mempromosikan secara tidak langsung mengenalkan gerabah ke dunia luar. Terus gudeg, rebutan cinta penjual gudeg. Artinya memang gudeg kan makanan tradisional. Ada berita yang saya sampaikan dalam cerita-cerita fiksi. Putri Jadul Idamanku, manisnya cinta di Pantai Perigi. Manisnya cinta di Pantai Perigi ini kan orang jadi ingat bahwa ada pantai, ada sesuatu yang bagus gitu di Trenggalek. Oke ya, kita lanjut. Kita lanjut bahwa ini ada program televisi, ada kita lihat di layar. Sambil pelan-pelan ya, takutnya suaranya nanti nggak jelas. Ada program televisi, Viva Barista itu tentang kopi. Tayang di Metro TV, artinya memang ini program dokumenter teman-teman ya. Nah, ini dokumenter saya keliling Indonesia mencari kopi terbaik. Kemudian ada Dunia Salma itu apa ya namanya? Miniseri. Terus ada Di Sebelah Ada Surga miniseri, Dilema Cinta, 7 Manusia Harimau itu beberapa yang pernah saya tulis. Nah, ini dia tekniknya, sampailah kita ke teknik. Ada namanya piramida cerita. Bahwa sebenarnya dalam menulis itu kita membutuhkan teknik. Apa sih tekniknya? Bisa teman-teman perhatikan. Kita mulai ke teknik, habis ini tanya jawab ya. Kalau yang nonton, kalau saya lupa promo tadi. Iya, bahwa saya punya tayangan judulnya Insya Allah Surga di SCTV setiap jam setengah 7 malam dan jam 4 berapa ya? 4.15. Oke, kita mulai ke piramida cerita karena kita membahas cerita, karena sudah paham tadi apa itu berita, apa itu cerita. Sekarang kita coba ke tekniknya, bahwa dalam membuat cerita, saya biasanya menggunakan teknik piramida cerita, seperti ada yang seperti di slide ini. Ini ya, piramida cerita. Ide bisa berbentuk premis, logline, adalah informasi yang menarik dan meyakinkan atau berita. Berdasar dari berita nih, judul-judul berita nih bisa menjadi ide. Saya biasa kalau bingung tinggal baca detik.com, wah apa yang trending, apa yang menarik, kita ulik. Itu ide. Bagaimana mencari ide? Banyak sekali, tetangga kita lah, inilah. Misalkan tiba-tiba ada temen WhatsApp curhat gitu ya. Ada temen WhatsApp terus curhat, aduh pengen nangis tapi pengen ketawa. Kenapa? Masa gue diputusin cowok gue karena mau fokus puasa? Iya, diputusin karena mau fokus puasa, cuy. Itu dari WhatsApp temen aja bisa menjadi cerita. Karena cerita itu dikembangkan.
Kemudian kalau sudah punya ide, baru kita mengembangkan ide itu menjadi sebuah sinopsis yang menarik dari A sampai Z-nya itu selesai. Oke, oke ya, dari sinopsis, misalkan yang ide tadi cuma satu halaman atau satu baris, sinopsis menjadi 4 baris atau 4 halaman kalau memang mampu, kalau belum ya pendek-pendek, tergantung kita sebenarnya mau bikin apa, cerita untuk iklan kah, dokumenter kah, film kah, semuanya. Tapi ini lebih ke film atau FTV ya. Tapi nanti bisa untuk iklan semuanya sebenarnya sama, tinggal, porsinya dikecilin. Ide satu halaman, dikembangkan menjadi sinopsis 4 halaman, dikembangkan lagi, dijabarkan lagi menjadi treatment 8 halaman, dari treatment itu menjadi naskah sekitar 120 halaman. Biasanya kalau saya dikembangkan dulu dari treatment menjadi scene plot, 16 halaman, terus gitu ya. Apa sih ide cerita, sinopsis, treatment, dan naskah jadi? Bisa kita baca bahwa premis, logline, ide itu bisa berupa premis, logline, informasi yang menarik dan meyakinkan atau berita. Sinopsis adalah pengembangan dari ide cerita untuk ditulis menarik dari awal sampai selesai. Treatment adalah pengembangan dari sinopsis tapi lebih detail dan lengkap, biasanya panjangnya 2 kali sinopsis minimal. Kemudian kita eksekusi menjadi naskah jadi, bisa dalam bentuk novel atau buku atau skenario. Oke, sampai di sini. Sampai di sini masih ada satu lagi sebenarnya, kita lanjut dulu aja kali ya, biar makin paham. Kemudian kuncinya adalah membuat karakter, teman-teman. Kuncinya membuat karakter. Nih, saya tunjukin nih, setelah tadi, kuncinya bisa membuat karakter. Kuncinya. Nih saya cerita sedikit bahwa saya sudah menulis 25 judul novel dan buku, tapi saya merasa gagal. Kenapa? Karena novel dan buku saya tidak laku. Saya tidak bilang novel saya jelek, buku saya jelek. Oh, bukan, buku saya paling bagus, novel saya paling bagus, tapi memang tidak sesuai dengan pasar. Tidak ada penulis sebagus saya, kita harus pede sebagai penulis gitu ya. Tapi ada kesalahan di mana saya tidak menggunakan karakter, tapi saya menggunakan driven story. Artinya saya bikin sinopsis sampai selesai, tapi karakternya itu nggak diperkuat. Yang benar itu sebenarnya setelah saya menjadi penulis skenario, setelah saya berdiskusi dengan sutradara, dengan produser, ternyata agar ceritamu nggak mati ide, kita bikin namanya, apa ya, karakter driven. Nah, ini kuncinya sebenarnya piramida karakter ini. Apa aja sebenarnya yang harus ada dalam cerita itu. Nih ya, bisa kita lihat piramida karakter, dan hampir semua penulis dimanapun juga memakai namanya struktur 3 babak. Ini sudah kunci di Hollywood juga pakai ini, 3 babak 8 sekuen. Oke, kita bahas struktur 3 babak, mau bikin apapun, mau dokumenter, mau film, mau iklan, mau novel, mau buku, kalau ini berhubungan dengan tokoh, si A ketemu si B, si C, ini kita pasti punya awalnya dulu. Apa sih, tujuan si tokoh yang baik ini, protagonis. Kemudian di tengah-tengah cerita harus ada penghalang biar menarik ya. Siapa yang menghalangi tokoh protagonis, yang menghalangi orang yang sudah kita kenalkan, sudah disayang dengan penonton, oh ini tokoh utamanya, oh ini orang baik, kemudian dihalangi. Maju kena, mundur kena, udah nggak bisa kemana-mana, ke kanan kena, ke kiri kena, ya. Pokoknya udah puyeng aja nih tokoh. Harus dibikin bahwa awalnya tadi siapa, tujuannya apa, contoh ya, contoh Henddy Koeswoyo mau pergi ke pasar. Nah, orang akan menunggu sampai di pasar dia nanti ngapain, tapi terhalang, ban motornya kempes lah, inilah, itulah, ketemu ini, ketemu itu. Itu yang yang disebut, porsi di tengah yang harus menghalangi tokoh protagonis itu. Semakin lama situasi si tokoh ini semakin buruk. Wah, inilah, itulah. Kalau teman-teman nonton nonton film pasti begitu, pasti. Di tengah-tengah itu halangannya makin banyak. Kemudian ending, buat konflik antar karakter, tingkatkan pertaruhan, nah, hidup antara hidup dan mati, dan endingnya biar terserah kita. Kalau saya pribadi dan 87% orang Indonesia itu suka happy ending.
Ya, ada protagonis, love interest, antagonis, sidekick, itu temennya protagonis, ada mentor kalau kita nonton Kung Fu Panda. Kalau kita nonton Kung Fu Panda tuh teman-teman ada kan, Shifu, guru itu kan termasuk mentor. Kemudian ada karakter-karakter lainnya itu biasanya jadi musuhnya, jadi inilah anak buahnya, segala macam ya. Oke, sampai di sini kita lanjut dulu. Sampai di sebenarnya oke, sudah cukup. Maju kena, mundur kena. Kemudian selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Oke? Apa? Atau mungkin kali ya sumber kali Mas, sumber apa ya? Seniman mah harus pede. Oke, kita mulai ke sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman bertanya. Karena nanti akan ada tugas akhir ya buat teman-teman nih, ada tugas kuliah. Ada tugas mata kuliah. Ini dia tugasnya. Oke, tadi sampai sini ya. Sampai sini ini kalau slide-nya kita lanjut, pelan-pelan untuk yang bertanya nanti bisa saya scroll ya. Tugas, nanti teman-teman buat konsep iklan 30-60 detik, promosikan produk keluarga, warung tetangga, produk keluarga, temen, sahabat, atau yang paling dekat siapalah pacar gitu kali. Kemudian posting di sosial media Instagram, Facebook, Twitter, atau YouTube untuk dinilai oleh dosen. Jadi teman-teman nggak cuman diem-diem baik terus di rumah gitu, bikin pakai handphone bisa nanti kita jelaskan. Ini tugas ya, bisa di-capture. Nanti terus trust me I'm writer, saya memang penulis, saya juga menulis berita, saya founder Jaringan Penulis Indonesia, saya juga mendirikan jaringan berita, saya punya kabarkamu.com, saya punya mantulnews.com, kekiniannews.com, milenialbanget.com, kabar tokoh, kabar berita, dan tentu saja program YouTube saya ada 2, jalan-jalan alternatif dan vlog news. Oke, saya selesaikan slide-nya dulu. Endy Kuswoyo SIP, siapakah dia? Ya, Endy penulis buku, novel, dan skenario, pendiri jaringan penulis, anggota Asosiasi Pilar Penulis Indonesia untuk layar lebar, pendiri 7 web, situs berita positif, blogger, news vlogger, dan farmer. Memang cita-cita saya jadi petani. Oke, teman-teman? Sudah cukup, materi presentasinya sudah cukup. Ya, sudah cukup. Kemudian kita akan menjawab satu-satu. Oke, aku terbayang hidup kisah hidupku tak gawe novel FTP. Oke. Kita akan menjawab pertanyaan dari sesi Cae Cilia. Anak sekarang namanya susah-susah. Cae Celia Konora. Pagi Cae Celia Konoria izin bertanya, apa kesulitan dan bagaimana cara Mas Endi memotivasi sendiri saat menyelesaikan sebuah naskah? Oke, apakah masih normal? Oke, saya akan menjawab Cecilia Konora, kesulitan dan bagaimana cara Mas Endi memotivasi diri sendiri. Sebenarnya kita sudah punya motivasi dari dalam tubuh sebenarnya, yang penting adalah tujuan. Kamu nulis itu buat apa sih gitu. Kalau kamu nggak punya tujuan, bikin skripsi aja yang sudah jelas nih tujuannya ya.
Skripsi jelas tujuannya untuk lulus, kamu bisa nulisnya setahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, nggak lulus-lulus, ada yang sampai pakai joki. Itu sudah ada tujuannya. Bagaimana yang nggak punya tujuan? Aduh, asal nulis skenario, siapa yang bikin film? Bikin film mahal kali. Bikin film itu paling nggak 3 sampai 5 miliar, ada yang sampai 30 miliar. Parasit aja kalau nggak salah 30 miliar, yang cuman setnya begitu, tapi kan mereka bikin, keren. Kemudian bikin novel. Bikin novel itu 120 halaman. Bayangkan 120 halaman. Kalau sehari 1 halaman, artinya kita akan menulis 120 hari atau 3 bulan. Siapa yang bayarin? Nganggur selama 3 bulan. Jadi harus tujuannya dulu jelas. Kalau saya dari dulu selalu berpikir bahwa saya menulis ini untuk siapa, untuk penerbit apa, apakah mereka mau atau mereka tidak. Memang iya, pertama saya mengirimkan naskah jadi, saya kirim ke penerbit, ditolak ditolak ditolak. Tapi ya saya sudah sangat yakin bahwa menulis itu bisa menjadi penghasilan, karena saya pernah baca dulu, saya pernah baca penulis terkaya. Wah, ternyata jadi penulis bisa kaya. Ya saya akhirnya punya tujuan bahwa menulis memang bisa menjadi mata pencaharian, sehingga saya menentukan dulu tujuan, biar nggak mati ide, biar memotivasi diri sendiri ya. Tujuannya saya nulis selama sebulan ini untuk apa sih gitu ya. Misal saya sudah tahu kalau saya nulis akan menjadi FTV. Itu pasti nggak akan mati ide. 2 hari pasti selesai untuk 80 halaman skenario. Tapi kalau saya disuruh nulis terus nggak tahu syutingnya kapan, nggak tahu produksinya kapan, pasti lama. Karena menulis itu butuh keikhlasan, butuh kesabaran, dan butuh butuh banyak waktu untuk menyelesaikan sebuah naskah. Jadi memang butuh motivasi yang sangat kuat. Kalau saya pribadi ya jujur-jujuran motivasinya adalah ekonomi. Kalau saya nggak nulis, saya nggak makan gitu. Kalau saya nggak menulis, cita-cita saya untuk membeli tanah di kampung, untuk menjadi petani sukses, itu bisa bisa cuman menjadi mimpi, bukan impian gitu ya. Saya mengejar itu sekarang kan, nah nanti mau mau mengejar yang lain sambil jalan gitu. Tapi ada tujuan bahwa kita tahu tulisan kita akan diterbitkan di mana, akan dijadikan apa, akan menjadi sesuatu atau tidak, penghasilannya berapa kita tahu. Kalau kita sudah tahu tujuan itu, tidak ada yang namanya mati ide, kita pasti akan bisa menyelesaikan. Cari tujuannya dulu, tujuannya ada 2 ya, tujuan jangka pendek yaitu kita menulis diterbitkan di mana, atau dijadikan film di mana, sudah jelas atau belum. Yang kedua adalah tujuan jangka panjang. Contoh satu naskah berapa juta kalikan berapa, itu tujuan. Kalau kita punya tujuan, itu yang membuat diri kita selalu termotivasi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Tiara Anindya Riawan. Maaf Mas, saya mau tanya, biasanya komponen apa apa saja sih yang PH nilai dari satu naskah yang menarik, gimana biar naskah kita dilirik sama PH besar? Komponen apa yang di ini pertanyaannya mahasiswa bukan nih? Kok nanyanya ke PH? Jadi komponen apa yang dinilai PH? Komponen siapa elu, ya, siapa elu. Jadi kenapa saya membuat jaringan penulis Indonesia, disitulah kita belajar bareng. Belajar pertama kali adalah membuat profil. Karena apa? Karena setiap PH, setiap produser itu menarik atau tidak seorang penulis berdasar track record. Ini sangat berat, sehingga susah muncul penulis baru, regenerasi sangat susah. Di Pilar sendiri penulis skenario film udah double-double, ada yang produser nulis, kayak Mira itu, Mira Lesmana, Mbak Mira, itu produser nulis. Salman Aristo, anggaplah dia pure penulis, Pak Jujur, terus saya itu penulis, Joko Anwar sutradara sambil nulis, Fajar Nugroho sutradara nulis, banyak banget sutradara yang double nulis, harusnya nulis-nulis aja gitu. Atau memang memang konteks untuk meyakinkan PH ini memang susah, harus punya profil yang bagus dulu, kamu sudah nulis apa gitu.
Nah, rata-rata yang saya tahu penulis-penulis sekarang itu dulunya menjadi asisten dulu. Kayak Pak Jujur nih, saya waktu nonton Saur Sepuh saya kaget loh. Jujur Prananto yang nulis Ayat-Ayat Cinta, itu dulu ternyata asisten sutradaranya Saur Sepuh, asisten sutradaranya Imam Tantowi. Jadi ada proses. Pergerakannya itu bukan bukan seberapa bagus ceritamu, tapi seberapa mampu kamu presentasi di depan produser. Link itu yang harus kita cari sebenarnya. Nah, itu yang yang saya coba pelajarin hampir 2 tahun atau 3 tahun ini saya membuat komunitas penulis, terus kita rajin nulis FTV, kita mulai dari sinopsis, nanti naik 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 naik, begitu ya kira-kira. Yang dinilai sekali lagi profil penulisnya, kemudian ada juga sih yang beruntung dari novel atau Wattpad, tapi biasanya PH meminta penulis yang sudah mereka kenal atau penulis yang sudah terbiasa, karena sekali lagi membuat film, minimal itu 2 sampai 5M. Ketika penulis menyerahkan uang itu sebenarnya dia setuju untuk memproduksi sebuah film, artinya dia mengeluarkan uang 5 miliar gambling. Kalau yang nulis Andy bisalah mungkin kembali separuhnya, tapi kalau yang nulis Tiara Anindya ini siapa gitu. Ntar setnya mahal lagi, makin mahal biaya produksinya. Pak Jat, weh Pak Jat, Pak Jat, apa kabar? Sehat? Nah, raruh meh teko nopo? Nggih Pak Jat, sehat selalu Pak Jat. Pak Jat ini beliau orang baik yang sering meminjami saya mobil kalau saya lagi di Yogyakarta. Sehat selalu nggih Pak Jat. Halo Pak, nama saya Umar. Oke, kita lanjut ya ke Umar. Dari kelas 2BA01, Fakultas Ilmu Komunikasi AKMR TV Jakarta. Bagaimana cara skenario atau tulisan Pak Endi dapat disetujui atau di-approve untuk menjadi film atau FTV? Jadi ada proses bahwa kita, saya pribadi ya, saya bercerita tentang saya karena pertanyaannya kan dari Umar. Jadi saya menulis sinopsis yang formatnya memang sudah format FTV. Jadi saya nulis sinopsis, dari sinopsis itu saya kirim ke manakah? Ya, dari sinopsis saya kirim ke PH. Bisa jadi di PH diseleksi kalau penulis baru, tapi kalau penulis-penulis yang sudah senior biasanya tidak diseleksi dari PH-nya, tapi langsung dikirim di ke FTV atau ke pihak TV. Nah, di TV-nya itu yang diseleksi. Biasanya misal nih contoh saya sehari atau seminggu lah ya paling gampang, seminggu saya ngumpulin sinopsis dari teman-teman di jaringan penulis atau saya nulis sendiri, kemudian saya kirim ke PH 5 sinopsis, dari 5 dikirim ke TV paling diterima 1, begitu seterusnya. Kemudian kalau sudah dari 5 sinopsis diterima, kemudian SCTV-nya ini memberikan note atau catatan, ini kurang ini, nanti dieksekusinya di skenario. Dari sinopsis yang sudah diterima itu kemudian saya tulis menjadi scene plot, akhirnya dipecah-pecah itu untuk ngecek jumlah pemain, jumlah set, biaya produksi, segala macam itu sudah ketahuan dari scene plot. Kemudian dari scene plot ada nanti kita kirim ke kantor PH, di kantor PH itu akan dibahas, "Oh ini pemainnya terlalu banyak, ini setnya terlalu banyak, ada masukan dari sutradara, ini kalau begini gimana, scene ini begitu, scene ini begini." Dikembalikan lagi penulis baru ditulis menjadi skenario. Skenario nanti dikembalikan lagi ke PH, kalau produser dan sutradaranya tidak suka, direvisi. Sebagai penulis kita harus merevisi. Biasanya revisi 2 sampai 3 kali lah untuk FTV, tapi untuk film bisa sampai 10 kali. Semoga jawaban Umar memuaskan, jawaban Umar. Semoga jawaban saya ke Umar memuaskan, terus ini ada saya kasih contoh dikit, beberapa sinopsis FTV ya, yang ada di websitenya JPI nih teman-teman, kabar JPI Cerpen Cerbung sinopsis, oke ini, sinopsis FTV. Jadi nanti kalau yang mau mau nyari contoh-contoh sinopsis di sini ada ini.
Contoh ya, ini contoh. Sinopsis FTV reguler, ada hati di balik udang. Ini ada sinopsisnya sudah jelas, Verda segala macam ini bisa dipelajari, ini sudah oke banget. Lengkap di websitenya Jaringan Penulis Indonesia. Teman-teman bisa melihat ke sana nanti kalau mau lihat contoh-contohnya, hasilnya semuanya ada kok di video.com. Dari hampir 100 FTV yang saya tulis semuanya ada di video.com. Kita kembali ke YouTube. YouTube. Pertanyaannya selanjutnya adalah dari Haikal Basari. Haikal Basari. Saya mau tanya, pertama kali menjadi scriptwriter pasti hasilnya nggak langsung bagus, tapi gimana caranya Anda berkembang menjadi lebih baik dalam menulis skrip? Apakah selalu dari kritikan orang? Oh, oke. Saya memang bukan penulis yang bagus, tapi itu 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang mah saya top level. Kenapa? Karena saya mau belajar. Jadi dulu ketika pertama kali saya menulis skrip itu untuk dokumenter, tugas kampus di Agindo tahun 2000 berapa saya sampai lupa, terus beberapa iklan pendek untuk tugas kampus, film pendek untuk tugas kampus, ya nggak ada yang menarik lah sebenarnya. Kemudian saya fokus ke novel, karena novel kan independen ya, bekerja sendiri, puntang pontang-panting sendiri, makan Senin Kemis. Kalau orang kan puasa Senin Kemis, saya makan Senin Kemis. Jadi dari situ saya belajar pelan-pelan, dan ketika Fajar Nugros mengajak saya ke Jakarta, saya langsung iya. Walaupun nggak punya uang, nggak punya modal, nggak punya apa, yang penting saya dapat tempat tinggal Mas Fajar. Oke siap, tuku tiket, saya beli tiket ke Jakarta, alhamdulillah ke Sinemat dikasih apartemen, artinya dapat tempat tinggal. Nah dari situ saya belajar, ternyata saya gagal membuat Tendangan dari Langit The Series itu gagal. Cerita saya gagal, pokoknya saya gagal, sampai diganti sutradara dan diganti penulis. Dari situ saya memahami bahwa saya memang harus belajar, dan akhirnya saya menjadi asistennya penulis lain waktu itu almarhum Mbak Mega. Saya menjadi asisten, jadi asisten itu ada head writer, dari head writer punya namanya plotter, dari plotter jadi penulis. Nah, saya di paling bawah, ya tidur di sofa lah segala macam. Nah, tulisan pertama itu Berkah waktu itu yang tayang ya, Tendangan dari Langit masih kita pending-pending dulu. Akhirnya saya sadar bahwa kita nggak bisa belajar sembarangan tentang skenario, karena ini urusannya dengan uang, karena saya pernah ditunjuk-tunjuk sama produser, "Lu harus tanggung jawab karena lu sudah ngabisin duit gue 5M." Saya masih inget betul. "Lu harus tanggung jawab karena lu sudah ngabisin duit 5M, bikin bikin program TV gagal 5 miliar." Terus aku nggak lemes gitu kan, saya orang kampung, jual apa gitu, jual ginjal paling 500 juta, 5M. Nah dari situ saya harus belajar bahwa ya untuk berkembang kita harus mau mengikuti orang lain dulu yang sudah paham, dan hampir semua memang begitu prosesnya. Teman saya Patrick itu yang jago banget juga sekarang penulis top juga, dulunya juga asisten. Jadi saya memang belajar dari para senior, saya minta naskahnya Pak Jujur Prananto, saya baca naskahnya Imam Tantowi, Mas Hilman, saya bantu Mas Hilman misal baca-baca, terus kemudian saya belajar ke Mbak Yanti Puspitasari, itu penulis top levelnya Sinemat semua tuh. Kemudian ke Mbak Lintang, ke Mbak Mega almarhum, ke hampir semua di Sinemat saya pelajari teknik-tekniknya. Saya ikut Mbak Mega itu hampir setahun lebih ya, dari bukan Dilema Cinta, salah lagi, Berkah, kemudian Akibat Pernikahan Dini, segala macam lah banyak. Kemudian saya pindah lagi ke Mbak Yanti, sama Pak Imam ikut nulis Tujuh Manusia Harimau, apa itu dulu, eee, Aisyah Prinslop apa-apa gitu, terus sampai, ikut ke Pak Imam nulis Putri Titipan Tuhan. Ya memang harus begitu. Ada proses bahwa kita bukan siapa-siapa yang harus mau belajar ke orang lain yang lebih bisa. Itu proses yang saya jalani.
Kalau dari kritik mah sudah biasa ya. Oke, Manila Permata Arsy, Pak, membuat konflik di naskah fiksi yang dapat membuat tidak bosan karena mereka sudah tahu jalan ceritanya akan seperti apa, bagaimana, Pak? Ini sebenarnya kita kembalikan lagi ke sini tadi ya, kalau biar penonton nggak bosen itu tadi bahwa ini ya, siapa nih namanya? Manila, gimana biar nggak bosen, sebenarnya sangat 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 sangat-sangat susah juga gitu. Tapi kalau kalau kita yang itu tadi yang saya bilang bahwa oke nih, udah ketemu ya. Untuk Manila nih, Manila, namanya Manila, lahirnya di Puri Permata Asri. Manila. Jadi kalau kalau biar nggak ketebak itu sebenarnya kan ada twist ya, ada twist-twist di mana kalau perlu setiap bab ini kalau ini tadi konflik naskah fiksi ya, naskah fiksi artinya, tiap segmen lah kalau kalau film atau tiap bab kalau novel itu harus ada twist-twist yang menarik. Ternyata protagonisnya bukan dia atau ternyata love interest-nya ini yang menjadi penjahat kan begitu tuh. Namanya twist, itu yang harus kita mainin sehingga biar penonton nggak bosen, karakternya itu harus kuat. Bahwa contohlah protagonisnya ini harus orang yang benar-benar bagus tapi ya jangan sempurna-sempurna banget. Spiderman aja nggak sempurna loh. Spiderman kalau nggak jadi Spiderman dia minder banget ketemu cewek. Dia kan harus pakai kacamata lah, inilah, itulah gitu. Jadi walaupun hero harus manusiawi, jangan terlalu lebay juga gitu. Kayak protagonisnya itu harus tetap punya kelemahan, terus love interest-nya, antagonisnya, sidekick-nya harus karakter-karakter yang kuat, yang sangat bertentangan dengan protagonis tapi bisa menjadi satu. Orang yang dicintainya harus punya perbedaan. Misalkan, eee, si Ana ini gadis miskin, ya si Anu yang dicintai ini harus orang kaya gitu, sehingga penonton atau pembaca itu menunggu dan nggak bosen gitu, karena merasa, "Ah, ini pasti nanti begitu-begitu." Nah, itu tugas kita untuk membuat tidak begitu. Oke, Manila, bagaimana tugas kita? Ya kita memainkan yang namanya karakter. Memainkan karakter. Karakternya akan semakin semakin kuat, semakin unik, penonton nggak akan bosen, dia akan terus mengikut berdasar karakter. Kalau pada nonton yang lagi ngehit, Palakor itu kan, waduh karakternya keren banget ya, si World of Dream Merit yang akan tayang di TV sebelah, iya. Oke lanjut, Bisar Maulana. Halo Mas Endi, saya ingin bertanya dalam membuat naskah tentang apa yang paling sulit dihadapi, apakah ada tips bisa diberikan kepada penulis pemula? Paling sulit dihadapi adalah membuat sinopsis atau mencari ide cerita yang berbeda dengan yang lain, itu yang pertama. Yang kedua adalah melemparkan atau menyalurkan ide kita itu ke PH atau ke penerbit, itu yang agak susah, itu memang butuh butuh perjuangan, tapi lakukan terus-menerus dan jangan menyerah. Yang terpenting adalah teruslah menulis, teruslah berusaha dan jangan menyerah, itu ya. Dan kuncinya itu dalam menulis kuncinya ada 3, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kuncinya ada 3, catat, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Jadi begini teman-teman, kita harus ikhlas mencari ide cerita, membuang-buang waktu, buang-buang duit untuk nongkrong di kafe, untuk baca, untuk ini segala macam. Kita harus ikhlas menulis dari A sampai Z, merevisi, ikhlas melakukan apapun, buang-buang waktu, bangun subuh, tidur hampir subuh misal, karena menulis butuh waktu, kita harus ikhlas dan kita juga harus ikhlas mencari informasi di mana sih penerbit yang cocok, di mana PH yang cocok, dan kita juga harus ikhlas ketika itu diterima dan harus ikhlas ketika itu ditolak. Jadi kuncinya untuk menjadi penulis sukses ada 3, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Oke? Kalau sudah punya 3 tahap, silahkan memutuskan untuk menjadi penulis. Tipnya itu ya untuk Abisar Maulana Haryono. Kemudian Mutia Sintalia Novera. Saya ingin bertanya bagaimana cara membuat plot twist agar tidak mudah ditebak. Oke, untuk Mutia Sintania. Jadi kembali lagi sebenarnya yang membuat plot twist menarik itu sebenarnya seberapa kuat karaktermu yang kita bangun. Kenapa sih, kalau saya pribadi ya kita ngomongin film takutnya spoiler nanti.
Eee, pasti teman-teman sudah nonton lah, apa namanya, yang menang Oscar, yang film Korea, itu Parasit, ya. Parasit ini yang membuat saya sangat-sangat terkejut itu kan plot twist-nya itu, waduh 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 waduh, tapi penonton dari awal sudah dikasih tahu bahwa keluarga ini, semua keluarga 4 orang itu punya plot twist. Anak perempuan, anak cowok dulu, anak perempuan, bapak, ibu, semuanya punya plot twist yang sangat kuat. Bahkan pembantu di rumah kaya ternyata punya super plot twist. Artinya dalam satu cerita tidak hanya satu twist di ending. Biasanya kalau film superhero itu twistnya, oh ternyata penjahatnya si ini, ternyata penjahat ini. Tapi di Parasit itu setidaknya ada 5 plot twist. Teman-teman harus nonton itu. Itu yang harus kamu tonton. Wahai Mutia Sintalia Novera, tontonlah Parasit sehingga kamu bisa tahu ini ternyata plot twist yang tidak mudah dan tidak bisa ditebak. Saya juga ketika nonton itu udah kayak mau pingsan gitu. Waduh, 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 ini film yang sangat luar biasa. Top. Jadi bagaimana membuat plot twist yang tidak mudah ditebak? Kuncinya ada 3 juga. Nonton, nonton, nonton. Jadi nontonlah film-film yang bagus, di situ pasti akan ketemu plot twist, plot twist, plot twist. Oke? Masih belum belum puas? Oke, Mutia Sintalia Novera, bagaimana membuat plot twist? Kuncinya ada 3 juga. Nonton, nonton, nonton. Jadi kalau mau menjadi penulis film yang bagus ya perbanyaklah nonton, kalau menjadi penulis novel ya perbanyaklah baca novel, kalau pengen menjadi penulis berita perbanyaklah nonton berita atau membaca berita. Karena kuncinya seperti yang sudah saya alami 10 tahun terakhir ini, kuncinya sebenarnya enggak 31 doang. Satu, kuncinya perbandingannya adalah 1 banding 100, di mana kalau kita mau menulis 1 halaman yang bagus, kita membutuhkan 100 halaman yang bagus untuk kita baca. Oke, next. Izin bertanya, Vicky. Oke, Vicky. Apakah bila menjadi penulis naskah kita harus memiliki ciri khas? Dan bila kita sudah mempunyai ciri khas, apakah kita harus mempertahankan atau mengikuti pasar yang sedang ramai? Oke, Vicky. Jadi ciri khas itu akan terbentuk dengan sendirinya, terbentuk oleh lingkungan, terbentuk oleh kapan dan di mana kita dilahirkan. Kalau saya orang Jawa ya saya akan mempunyai ciri khas blangkon. Contoh paling gampang, saya akan menyukai batik dan saya juga akan memakai sarungnya batik. Why? Karena saya orang Jawa. Tapi kalau misalkan Vicky orang Medan, pasti pakainya ulos bukan batik. Ciri khas itu tidak bisa dipaksakan. Ciri khas itu tidak bisa dipaksakan tapi dari hati ya. Biarkan dia menjadi ciri khasmu sendiri, bukan kamu yang menilai. Kayak saya dulu suka pakai peci, ketika saya punya saudara ipar suka pakai peci juga, saya yang harus mengalah. Oh, kenapa ya? Nanti sama nih. Kemudian saya lihat di TV-TV, banyak politikus pakai peci koruptor. Ya sudahlah saya pakai belangkon aja. Kan gitu kan? Ciri khas itu muncul dengan sendirinya. Tidak dipaksakan gitu. Saya pengen pakai peci terus kayak Soekarno idola saya. Tapi ketika melihat realitas sekarang begini ya, saya pakai belangkon aja lah. Ini tradisi saya kok gitu, menjadi ciri khas saya gitu. Jadi tidak perlu dipaksakan, tapi ketika kita sudah terkenal gampang banget kalau mau istilahnya mempertahankan atau ngikut pasar ya. Kalau kamu terkenal pertahankan, tapi kalau kamu masih butuh makan, ya mau nggak mau ikut pasar. Tapi ciri khas itu harus tetap ada. Contoh lah, saya nulis Insya Allah Surga. Apakah itu mengikuti pasar? Iya pasti, itu sudah pasar. Tapi saya menyelipkan di situ quote-quote yang adem. Bagaimana membahas poligami tapi dengan lucu. Tapi pesannya nyampe. Tonton episode kemarin, episode 18. Bagaimana poligami yang begitu panas, yang begitu rame, yang begitu ini disampaikan dengan sangat lucu, sangat fun dan masuk akal, orang nggak tersinggung. Itu tugas kita. Tapi itu ngikutin pasar, tapi kita masih punya idealisme sendiri. Contoh lah, saya bikin bikin Ero Kota Raja, itu ngikutin pasar lah tentang love story, tapi di situ budayanya masuk. Saya bikin FTV tentang pertanian. Orang nggak tahu kalau saya promosi tentang pertanian. Saya promosi Pantai Perigi misal. Itu kan idealis saya untuk mempromosikan daerah wisata selatan. Oke? Oke. Vicky Yudhistira Yuwono.
Selanjutnya Raihan Raffi Ananda pasti. Halo Mas Endi, saya mau bertanya, cara mengatasi kesulitan membuat film fiksi. Oke, kesulitan itu terjadi karena wawasan kita. Bukan kita tidak pintar, bukan. Wawasan kita tentang film kurang. Jadi kalau pengen pengen membuat film fiksi yang bagus ya harus nonton fiksi yang bagus. Kalau kamu mau bikin satu film yang bagus, tontonlah 100 film. Saya yakin pasti kamu akan bisa membuat film yang bagus. Wahai Raihan, namanya bagus nih, bisa buat novel nih atau buat karakter di FTV. Raihan Raffi Ananda. Iya. Gitu ya. Jadi kuncinya itu 1 banding 100. Apapun mau nulis berita ya bacalah 100 berita maka kamu akan bisa menulis satu berita yang bagus. Saya sangat yakin karena saya sudah membuktikan itu. Kalau saya nggak nonton film, saya nulis film udah puyeng. Mati ide lah inilah. Pak mau nanya, oke. Gabe Gospel, Pak mau nanya pendapat Bapak apa yang membuat Parasit begitu sukses menurut Bapak? Oke, Parasit ya. Apa yang membuat Parasit begitu sukses itu tadi, ada sekitar 5 plot twist belum endingnya. Aduh, luar biasa. Begitu banyak twist yang tidak terduga dan cerita itu sebenarnya kalau di kita itu nggak ada. Di Indonesia itu nggak ada cerita begitu. Kayak film-film yang masuk festival itu selalu yang mengangkat konten konten lokal. Parasit ini sebenarnya ngangkat konten yang sangat lokal banget Korea. Kalau di kita konten lokal itu apa sih gitu? Yang tidak ada di luar negeri kayak dulu pernah ada film Indonesia film pendek masuk ke Cannes itu judulnya Perenjak tentang budaya di Jogja yang tidak ada dimanapun. Kemudian kalau nonton filmnya Mas Garin yang baru Kucumbu Tubuh Indahmu tentang tari ledek itu ya, itu juga konten lokal yang tidak ada dimanapun. Jadi yang membuat Parasit menarik adalah konten lokal yang dibalut dengan twist-twist yang sangat sempurna. Oke ya, Parasit bisa begitu sukses, termasuk biaya produksi yang besar dan promosi. Coba aja lihat promosinya berapa. Om, gimana resepnya bikin karakter kuat dan memunculkan twist scene yang mulus? Itu cuman cuman butuh berlatih aja sebenarnya, Firda Siwa ya. Resep bikin cerita yang kuat dan munculkan twist yang mulus itu ya sekali lagi itu hanya butuh mengasah. Nonton aja sering-sering nonton. Kalau pengen bikin twist-twist yang bagus itu nonton film trailer atau horor kalau berani ya. Itu di situ pasti. Bahkan hantunya nongol itu sebagai twist. Oke, Aprilia Cynthia. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya, dalam membuat skrip sinetron yang memiliki banyak episode, bahkan hingga ratusan, apakah naskah diselesaikan semua baru produksi sinetron dibuat per episode? Aprilia Cynthia, saya dulu pernah nulis 7 Manusia Harimau tayang 677 episode, skenario kalau nggak salah 577 Kak. Jadi setiap hari, jadi penulis sinetron itu tidak sendiri, ada head writer. Contoh saya head writer, saya punya 1 atau 2 plotter, di bawah plotter ada 2 penulis, artinya paling nggak kita menulis itu 5 orang. Pagi biasanya kalau dulu waktu nulis 7 Manusia Harimau, pagi saya nelpon sama plotter saya, telepon-teleponan sama Reki, "Rek, kita bikin apa ya? Begini begini begini." Oke, baru nanti habis subuh saya nulis, ngeplot, nanti jam 10 kirim ke kantor dari plot itu. Dari plot paling jam 12 dapat note masukan dari produser atau sutradara, ini begini, kendalanya begini, segala macam, pemainnya nggak bisa datang lah, ini ada yang tidur lah, ini ada bla 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 bla. Balik lagi ke kita, kita tulis, kita benerin, kita tulis, maksimal biasanya jam 10 malam sudah sampai kantor. Tapi kalau mini seri lebih lebih gampang ya, kita bisa nyiapin dulu 5 episode atau kemarin yang Princess Mermaid itu kita bikin dulu full gitu ya, 10 baru nambah 5 karena memang ada jeda, ada waktu. Kemudian kalau yang, Insya Allah Surga ini kita nulis, saya kalau nulis, kalau sinetron atau serial nggak mau sendiri karena waktu ya. Kita dituntut sinetron itu cuman 7 jam, menulis 1 jam tayangan 65 halaman, jadi susah gampang ya. Banyak episode ratusan itu ditulis per hari ya. Misalkan hari ini tayang tiba-tiba rating turun harus dirubah skenarionya. Pokoknya semuanya skenario lah kalau di sinetron itu penulisnya aja pasti.
Jadi wajar kalau penulis di sinetron sering dicaci maki oleh fans. Oke, Aprilia Cynthia, itu ya jawabannya bahwa itu ditulis tiap hari. Kalau FTV ya ditulis dulu baru syuting, selesai baru syuting. Kalau kalau sinetron itu penulis udah kayak Tuhan, bener-bener dalam cerita itu ya, dia udah kalau dia salah salah ngetik nama aja misalkan nggak ketulis namanya ya dia nggak syuting, pemain itu bisa kehilangan honor hanya karena penulis salah ketik nama. Oke, Jonathan, halo Mas Endi, apakah sebuah film yang bagus harus memiliki plot twist? Soalnya terkadang beberapa film yang memaksakan plot twist menyebabkan banyak plot hole. Nggak harus. Film itu tidak harus punya plot twist. Linier, asalkan memang ceritanya unik, ceritanya berbeda, nggak perlu plot twist. Banyak film yang nggak pakai plot twist juga bagus gitu. Cuman endingnya doang happy ending atau enggak gitu ya. Sebenarnya nggak, bukan satu kewajiban kok. Plot twist itu hanya masalah mempermainkan perasaan. Mempermainkan perasaan penonton itu bagaimana itu biasanya memang di plot twist. Tapi kalau kita bisa bikin drama yang super-super baper ya kayak kayak saya bikin, Dua Dunia Salma lah contoh salah satu yang, ratingnya bagus ya, itu nggak perlu plot twist. Kayak contoh lah Magic Tumbler kenapa sih share-nya bisa tembus 21 gitu, untuk mini seri mungkin paling tinggi. Karena saya mempelajari MBM. MBM itu minute by minute, apa yang disukai penonton. Oh, ternyata penonton sukanya ganti baju, yang cring cring cring, ganti-ganti, itu suka. Saya ulang di season 2 itu tembus 21. Percaya tidak percaya bahwa apa yang disukai penonton, itu bisa kita bikin ulang. Jadi nggak perlu plot twist, tapi linear juga asal kamu punya tema yang berbeda. Kenapa Magic Tumbler itu disukai? Karena dia temanya beda, bukan mainin plot twist-nya. Temanya berbeda, yaitu biasa jin keluar dari lampu ajaib, ini keluar dari tumbler gitu. Bikin sesuatu yang berbeda untuk menyajikan sesuatu yang berbeda. Oke, Vicky, ada lagi kah pertanyaan? Oke, Nadia Aska. Pagi Pak, saya ingin bertanya, menurut Bapak jika membuat film dokumenter apakah kesulitan utamanya? Kesulitan utama pertama adalah tema. Temanya harus benar-benar berbeda, benar-benar unik, dan benar-benar kita pahami sebagai pembuatnya, bahwa kita pembuat harus melakukan riset yang mendalam. Benarkah ini begini, datanya itu. Itu ya, kalau kalau selebihnya sih nggak begitu susah, tapi mencari data yang valid karena namanya juga dokumen. Dokumen-dokumennya itu harus lengkap. Misalkan mau membuat dokumenter Endy Kuswoyo gitu, contoh ya, Endy Kuswoyo mau didokumentarin, bagaimana prosesnya dia menjadi penulis. Anda kan harus mencari dokumen tentang saya lahir di Wonosalam, di Jombang, sekarang rumahnya udah nggak ada, udah dibangun, udah ini, sudah berubah. Tidak akan menemukan dokumen, foto saya waktu kecil bahkan nggak ada, pasti akan kesulitan. Nah, ketika tidak ada foto, mungkin ini contoh ya, ketika tidak ada foto, tidak ada dokumen, akte kelahirannya saya nggak punya gitu, saking miskinnya lo bayangin. Mungkin bisa pakai sketch, pakai ilustrasi, tapi dengan mengumpulkan, temen-temennya Endik waktu kecil, saudaranya atau apanya yang bisa ditanyain. Itu kenapa kalau kita nonton National Geographic kan selalu biasanya kalau dokumenter selalu ada tokoh-tokoh ya, karena tidak menemukan dokumen. Kalau ada dokumen, dokumen itu yang akan dibaca. Ketika dokumennya nggak ada ya, fotonya nggak ada, ininya nggak ada ya orang yang kita wawancari. Jadi kalau bikin film dokumenter itu memang kesulitan utamanya mengumpulkan dokumen yang valid, yang benar dan yang real. Firda Siwa, deadline revisi skenario berapa lama Om Kece? Tergantung, kalau sinetron ya revisi butuh paling sejam 2 jam, kalau FTV ya sehari 2 hari oke lah, tapi kalau udah sinetron itu hitungannya menit. Karena telat 1 jam itu argo jalan terus, argo bayar pemain, argo sewa segala macam. Om videonya simpen ya? Iya. Oh, Dedek Artini. Aku mau tanya tapi kagok ini dipanggul emak rengginang. Saya ikhlas diomelin, ikhlas. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Keren jawabannya, terima kasih. Siap, terima kasih. Google juga ya. Sinetron kejar-kejaran. Oke, saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Nanti kalau yang belum puas, silahkan bertanya di
di cerita-cerita selanjutnya. Tapi menurut saya hari ini sangat luar biasa, banyak banget yang komentar. Nanti buat teman-teman, terima kasih juga untuk Mas dosen kita, Mas Khalid. Kita kembali ke monitor teman-teman bahwa ini teman-teman harus membuat tugas. Oke, tugasnya adalah ini dia tugasnya. Tereng. Tugas untuk mahasiswa yang oke ya, tugasnya ya, buat konsep iklan. Jadi ini kita harus belajar ya teman-teman buat konsep iklan 30 sampai 60 detik. Ngomong begini pun sudah iklan. Ini contoh. Contoh ya, contoh. Oke, yang terdekat di saya ada keris. Jadi saya akan membuat contoh nih, contoh. Itu kamera handphone lah, anggap itu kamera handphone terus ini keris. Saya ngomong begini aja nih contoh. Kamera rolling and action. Keris, sebuah warisan budaya Nusantara. Tidak dijual. Tidak dijual. Dijual dengan harga 10 miliar. Penasaran? Hubungi nomor berikut ini. Cut. Itu sudah menjadi iklan. Karena apa? Karena saya menjual keris. Belum lagi kalau ini dibuka terus gambarnya dari berbagai macam angle, pasti keren lagi. Keris adalah sebuah senjata melungker yang tidak bisa dibuat ngiris. Hubungi nomor sekian sekian. Tapi saya tidak jualan keris loh ya. Ini hanya contoh bahwa nah kan ngambek dia mau dijual. Jadi nggak bisa dibuka nih guys. Oh bisa. Alhamdulillah ini. Jadi buat teman-teman buatlah sebuah konsep iklan. Buat konsep iklan 30 sampai 60 detik. Oh, contohnya tadi ternyata gambarnya saya ulang ya. Ini contoh iklan nih. Saya memegang sebuah keris. Ya, sebuah keris Kiai Sengkelat nih contoh. Keris, kamera rolling and action. Keris, sebuah senjata warisan adiluhung budaya. Dibuat dari tangan-tangan empu yang terampil. Dijual seharga 7 miliar. Hubungi nomor berikut ini. Cut. Itu sudah menjadi sebuah iklan karena saya menjual produk. Ya, produk. Gitu doang. Bagaimana dengan yang wah dibuka. Wah, terus detailnya dibikin yang menarik, konsep iklan ya. Nah, buat teman-teman tugasnya adalah membuat konsep iklan seperti itulah. Misalkan emaknya mempromosikan produk keluarga dulu. Apa sih produk keluargamu, punya gorengan kah, punya biasa nastar kah, apakah bikin bikin konsep iklannya yang menarik. Warung, kalau keluarga kita nggak punya produk, ya warung tetangga, warung temen atau produknya sahabat bolehlah, atau yang paling deket siapa, mantan pacar juga boleh. Kalau mau PDKT lagi, "Beb, bisa nggak ya produkmu yang ini aku bikinin iklan?" Iya, kemudian posting di sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, atau YouTube. Instagramnya kurang nulisnya. Nah, nanti akan dinilai oleh dosen. Ya, begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dalam pertemuan singkat ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Nanti jika ada waktu kita bisa membuat kelas lanjutan. Terima kasih untuk Mas dosen, Mas Khalid yang sudah mempercayakan saya untuk mengisi kelas ini. Terima kasih sekali lagi, saya Endi Kuswoyo. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bahagia dan sehat selalu. Satu lagi pesan saya untuk teman-teman yang ada di luar kota, untuk teman-teman saya, sahabat saya, dosen atau guru yang di multimedia komunikasi, kalau ingin membuat kelas seperti ini, silahkan menghubungi saya, bisa di komen atau dimanapun, di Instagram, boleh, karena masa-masa seperti ini ya kita, apa yang bisa kita berikan ya kita berikan. Saya akan memberikan kelas free, nggak harus follow Instagram saya, nggak harus subscribe, nggak harus apa ya, pokoknya nonton aja gitu ya, boleh. Kalau video ini menarik, boleh di-share, boleh dibagikan. Terima kasih, saya Endi Kuswoyo. Semoga bahagia dan sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!